Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Cahyadi, NPM 191446056, kelas A 219 dari Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya mengambil 3 materi untuk ujian akhir semester. Yang pertama, saya mengambil kasus Laut Cina Selatan. Nah, di sini persoalan sengketa Laut Cina Selatan ataupun bisa disebut sebagai LCS terus bergulir dan bahkan menghangat belakangan ini. Hal itu tidak lain dampak dari sikap Amerika Serikat yang melakukan intervensi dengan menerjunkan kekuatan kapal perang angkatan laut mereka di perairan tersebut. Laut Cina Selatan memang menggiurkan. Perairan itu adalah salah satu pintu gerbang komersial yang krusial bagi sebagian besar industri logistik dunia dan menjadi subwilayah ekonomi strategis di kawasan Indo-Pasifik. Strategis geografis LCS memainkan peran penting dalam geopolitik Indo-Pasifik yang berbatasan dengan Brunei Darussalam, Kamboja, Cina, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam. Wilayah Laut Cina Selatan meliputi Kepulauan Spratly, Kepulauan Paracel, Pratas, Kepulauan Natuna, dan gugus karang Scarborough. Selain itu, LCS juga kaya akan sumber daya hasil laut, meskipun dalam praktiknya cenderung dieksploitasi secara berlebihan. Perairan itu juga dilaporkan memiliki cadangan minyak dan gas yang signifikan. Diperkirakan ada 11 miliar barel minyak yang belum dimanfaatkan dan 190 triliun kaki kubik cadangan gas alam di LCS. Atas nilai kekayaan alam dan potensi ekonomi tersebut diduga menjadi faktor yang memperburuk sengketa maritim dan teritorial antar negara di kawasan itu. Tiongkok mengajukan klaim terbesar di LCS dengan argumen 9 garis imajiner atau disebut 9 dash line dalam peta yang diterbitkan pemerintah Kuomintang pada 1947. Cina mengklaim mempunyai bukti sejarah tentang klaim itu, yakni nelayan mereka sudah sejak lampau melaut di sana. Namun diperdebatkan oleh negara lain yang bersengketa dan klaim itu tidak memiliki landasan hukum di bawah UNCLOS, seperti dilansir oleh Lowes Institute. Menilai kebijakan alternatif untuk memecahkan suatu permasalahan tersebut. Kebijakan dalam mengatasi kasus tersebut bisa dilakukan dengan cara konvensi PBB. PBB harus bertindak tegas dalam mengatasi hak milik laut tersebut dikarenakan batas wilayah itu sangat riskan. Apabila ada negara lain masuk di wilayah lautnya, akan beresiko menimbulkan pergesekan antar negara. Maka dari itu, diberlakukan konvensi PBB agar bisa menemukan jarak titik terang. Itu sendiri harus memberikan instruksi lebih lanjut dalam kedaulatan perairan teritorial dan ditindaklanjuti lebih dalam lagi dalam menangani kasus ini. Dalam mengembangkan kebijakan publik dalam menangani kasus Laut Cina tersebut, PBB harus bertindak selaku kedaulatan tertinggi di semua berbagai negara. Kasus persengketaan ini harus segera diselesaikan. Jika tidak, akan menimbulkan perselisihan antar negara dan itu sangat riskan. Apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, PBB harus mengajukan konvensi untuk membahas persengketaan perairan Laut Cina Selatan agar segera terselesaikan. Mengembangkan suatu rencana tindakan, PBB harus memberikan solusi yang terbaik untuk menangani kasus persengketaan Laut Cina Selatan. Negara yang bersangkutan tersebut dipertemukan dalam konvensi tersebut. Kasus tersebut harus tindak lanjuti dan diberikan solusi titik terang yang terbaik agar segera terselesaikan. Dikarenakan apabila persengketaan ini segera tidak lanjuti akan menimbulkan masalah yang besar dan konflik antar negara. Maka dari itu harus segera diberikan keputusan terbaik dengan cara rapat seluruh negara agar mendapatkan titik terang persengketaan Laut Cina Selatan tersebut karena permasalahan ini menyangkut hukum internasional.
Dan yang kedua, saya mengambil materi tentang peran WHO dalam mengatasi pandemi corona. WHO merupakan badan khusus di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang fokus pada kesehatan, memantau resiko kesehatan masyarakat, menetapkan standar dan pedoman kesehatan, dan mengkoordinasikan respon internasional terhadap keadaan darurat kesehatan. Apa peran WHO selama pandemi corona? Yang pertama, membantu negara-negara bersiap dan merespon. Seluruh staf WHO saat ini terus bekerja sama dengan pemerintah di seluruh dunia untuk mempersiapkan sistem kesehatan mereka dalam menghadapi COVID-19. Organisasi ini juga membentuk dana respon solidaritas untuk memastikan pasien mendapat perawatan yang dibutuhkan. Dan yang kedua, memberikan informasi yang akurat. WHO memanfaatkan jaringan global pada profesional dan ilmuwan termasuk ahli epidemiologi, dokter ahli virus untuk mendapatkan informasi paling akurat. Ada tim khusus yang disiapkan untuk memberikan saran tepat waktu dan mudah dipahami. Selain itu, laporan situasi harian yang dilakukan memastikan dunia mendapatkan informasi dan data terbaru. Yang ketiga, memastikan pasokan vital mencapai petugas kesehatan. Di masa pandemi ini, kebutuhan alat perlindungan diri seperti APD, masker, dan obat-obatan meningkat. WHO bekerja sama dengan Kamar Dagang Internasional, Forum Ekonomi Dunia, dan sektor swasta lainnya berkomitmen meningkatkan produksi dan distribusi pasokan medis yang penting. Dan yang keempat, mencari vaksin laboratorium. Di banyak negara sedang melakukan tes untuk mendapatkan vaksin COVID-19. WHO menyatukan 400 peneliti dunia pada Februari lalu untuk mengidentifikasi prioritas penelitian. Organisasi ini meluncurkan Solidarity Trial yang melibatkan 90% negara untuk menemukan obat untuk memperlambat perkembangan penyakit. WHO juga mengembangkan protokol penelitian yang digunakan 40 negara. Sekitar 130 ilmuwan, penyandang dana, dan produsen dari seluruh dunia telah menandatangani komitmen bekerja sama dalam rangka percepatan pengembangan vaksin COVID-19 ini. Dalam menilai kebijakan alternatif untuk memecahkan masalah, kebijakan dalam mengatasi permasalahan kasus tersebut, pemerintah juga turut membantu WHO dalam proses memerangi di masa pandemik ini. Pemerintah sendiri harus memberikan instruksi juga dalam menangani kasus ini. WHO sendiri berusaha keras dalam menangani COVID-19. Seluruh masyarakat juga harus turut ikut dalam kasus pandemik dengan cara menuruti protokol ataupun perintah yang dikeluarkan oleh WHO sendiri, dan memperhatikan apa yang dikeluarkan aturan-aturan yang diinstruksikan WHO. Menurut saya pribadi, di masa pandemik ini, menemukan vaksin yang bisa menyembuhkan atau menawarkan virus ini, maka dari itu pemerintah negara juga harus memberikan instruksi protokol yang terbaik untuk masyarakatnya. Dalam mengembangkan suatu rencana tindakan, pemerintah sendiri harus turut membantu WHO dalam menangani kasus pandemik ini. Solusinya dengan cara memberikan pengarahan dan bantuan sebagainya. WHO dan pemerintah juga harus membantu lebih memberikan pasokan bantuan alat medis berupa APD maupun lainnya, dikarenakan tenaga medis adalah garda terdepan dalam menangani kasus pandemik ini. WHO juga harus siap selalu dalam memberikan pelatihan mobilitas kesehatan terhadap warga negara agar tetap terjaga dan memberikan pengarahan terbaik untuk warga negara agar virus tersebut tidak menyebar semakin banyak. Tetap tenang dan waspada, terus berdoa dan selalu memperhatikan protokol kesehatan. Nah, di sini materi yang ketiga saya mengambil tentang membahas isu PKI di Indonesia.
percakapan tentang Partai Komunis Indonesia atau disebut PKI beberapa hari belakangan semakin banyak dibicarakan. Muncul pertanyaan mengapa pembahasan organisasi yang sudah ditetapkan terlarang di Indonesia itu muncul pada bulan Mei. Lazimnya perbincangan partai yang dihabisi selama rezim Orde Baru Soeharto itu biasanya meningkat saat adanya peringatan ke gerakan pengkhianatan PKI di akhir bulan September 1965 atau yang dikenal dengan G3OS PKI. Pendiri Drone Emprit dan media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi menganalisis bagaimana narasi PKI diramaikan di bulan Mei dan siapa saja yang meramaikannya di media sosial. Menurut Fahmi, percakapan soal PKI naik signifikan pada 23 Mei 2020 dengan total 32.000 cuitan. Kasus logo Palu Arit ini sejalan dengan isu komunisme dan PKI yang terus dihidupkan kalangan tertentu di momen-momen krusial seperti Pilpres dan masa pandemi virus corona. Kini isu kembali hidup terkait dengan RUU haluan ideologi Pancasila. Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada UGM, Ari Sujito menilai isu komunis yang terus dihidupkan setiap tahun tak relevan lagi sebab komunisme terutama PKI sudah tak lagi berkembang di Indonesia. Dalam menilai kebijakan alternatif untuk memecahkan masalah, kebijakan untuk mengatasi kasus isu PKI tersebut yang pertama dengan memperkuat landasan pendidikan di tingkat sekolah sehingga masyarakat sudah tertanam ideologi Pancasila sejak kecil. Yang kedua, adanya perubahan struktural. Kita mendesak pemerintah, parlemen, dan partai politik untuk memberikan perhatian penuh masalah tersebut. Yang ketiga, diproses partai politik di Indonesia segera dibenahi. Semua permasalahan dihadapi dengan proses politik. Oleh sebab itu, pemangku kebijakan harus mengambil keputusan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Dalam mengembangkan suatu rencana tindakan, pemerintah harus bertindak tegas dalam mengatur berjalannya partai politik karena apabila kasus PKI terjadi kembali dapat menimbulkan permasalahan besar dan berbahaya. Namun maupun pemerintah harus segera menyelesaikan kasus isu PKI tersebut dan diselesaikan secara politik. Kebijakan harus ditindak secara tegas dan kasus PKI ini harus segera diselesaikan. Partai lainnya pun juga harus berbenah agar tidak terpecah belahnya suatu partai. Karena ini menyangkut ideologi Pancasila, maka dari itu pemerintah memberikan pengarahan dan bertindak untuk tidak terjadinya isu tersebut kembali terulang. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.